Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap kita diberikan kemampuan untuk berpikir, berbuat dan melakukan sesuatu. Bahkan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudara, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dimaksudkan Tuhan agar kita berterima kasih kepada Dia dan kita semakin mengagumi Dia yang telah mengaruniakan kemampuan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mencukupkan diri di dalam segala hal merupakan hal yang baik dan patut kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi merasa cukup dengan diri sendiri karena segala sesuatu yang kita miliki, itu adalah sikap yang salah. Mengapa demikian? Karena tidak seorang pun di antara kita yang dapat sedemikian rupa dapat cukup dengan dirinya sendiri. Karena kita diciptakan oleh Tuhan bukanlah untuk mengisolasi diri, tetapi kita hidup bersama-sama dengan umat manusia lainnya. Dan lebih daripada itu, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita di dalam gambar dan rupa Dia. Artinya, saudara dan saya tidak pernah dapat cukup dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih-Nya. Kita membutuhkan berkat-Nya. Kita membutuhkan pemeliharaannya. Apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kita tidak boleh lupa hal itu. Bahwa kita tidak cukup dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara, mari kita membaca kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan akan kitab Yoel. Ini adalah perjalanan rohani kita bersama-sama Nabi Yoel untuk mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita. Saudara, kitab Yoel sangat sulit ditentukan akan tahun berapa kitab ini dituliskan. Namun dari isi kitab ini, maka kita mendapatkan sedikit tanda-tanda kemungkinan Nabi Yoel menulis kitabnya pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu pada tahun kira-kira 835 sebelum Masehi, yaitu pesan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda, dan bangsa Yehuda pada saat itu tidak ada seorang raja, tetapi bangsa Yehuda dipimpin oleh Ratu Atalia.
Dan ketika kita membaca dalam kitab Yoel, maka kitab Yoel belum memberikan gambaran akan kekuatan Asyur dan kekuatan Babel. Yang mungkin pada zaman itu, kekuatan Asyur dan Babel belum terlihat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dari kitab Yoel, kita mendapatkan bahwa Nabi Yoel kemungkinan nabi yang sangat awal dari nabi-nabi yang lain. Nah, saudara, di dalam kitab Yoel ini, saudara, kita mendapatkan pesan tentang hari Tuhan, yaitu hari penghakiman Tuhan yang begitu mengerikan. Namun dalam kitab Yoel ini, kita pun mendapatkan berita akan kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Bukan saja pada zaman Yoel, tetapi bercerita tentang sesuatu yang akan datang terkait pada masa ketika Yesus Kristus datang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini? Saudara, yang pertama, jangan menjadi angkuh karena apa yang engkau miliki. Sebab segala sesuatu yang kita miliki tidaklah bersifat selamanya dan rentan habis. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Saudara, pesan daripada Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda adalah bangsa Yehuda haruslah menyadari bahwa kekayaan mereka, hasil panen mereka, itu adalah berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak berkenan kepada mereka, seluruh apa yang mereka miliki, Tuhan dapat mengambilnya kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu kekuatan manusia dan kebanggaan manusia dan prestasi manusia itu terkait dengan ekonomi. Saudara, ketika manusia memiliki ekonomi yang kuat, maka mereka merasa mereka tidak dapat digoyahkan dalam kehidupan ini. Bahkan saudara-saudara, dalam ekonomi yang kuat itu, saudara, manusia merasa dapat berbuat apa saja, bahkan berbuat hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda memasuki masa-masa yang seperti itu. Disinilah pesan firman Tuhan melalui Nabi Yoel, supaya mereka menceritakan kepada anak cucu mereka apa yang tidak pernah mereka dengar. Yaitu, saudara-saudara, seluruh hasil pertanian habis semua, saudara. Tidak ada hasilnya, sehingga tidak dapat dinikmati. Saudara, terjadi paceklik yang besar karena banyaknya datangnya belalang-belalang yang menghantam seluruh pertanian mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal itulah yang memberitahukan kepada bangsa Yehuda bahwa apa yang mereka miliki, jangan merasa angkuh dengan semuanya itu. Karena semuanya itu tidak bersifat menetap. Saudara, pada hari ini, demikian juga Tuhan berpesan kepada kita. Saudara, janganlah kita merasa sombong karena apa yang kita miliki. Saudara, karena apa yang kita miliki pertama-tama adalah pemberian Tuhan. Saudara, memang kita mengusahakannya, tetapi jikalau Tuhan tidak memberikannya, saudara tidak bisa mendapatkannya. Saudara, apa yang kita miliki di dunia ini, saudara, bersifat sementara, karena dia akan hilang dan lenyap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Marilah kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Tetapi marilah kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Karena dia adalah pemilik hidup kita. Dan dialah yang memberikan berkat dalam hidup kita. Saudara, mari apapun yang kita punya dalam hidup ini, kita menjadi orang percaya yang tahu bersyukur kepada Tuhan.
kita semakin hari semakin bergantung kepada Dia, semakin hari semakin memuliakan Dia, melayani Dia, beribadah kepadanya. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara firman Tuhan hari ini memberikan pesan yang kuat kepada kita bahwa Tuhan tidak perlu mencabut seluruh berkat-Nya untuk menghentikan manusia. Hanya satu aspek berkat yang hentikan, maka seluruh kehidupan manusia dapat berhenti. Saudara firman Tuhan berkata begini, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Allah kerjakan kepada bangsa Yehuda, yaitu Allah menimpakan bencana kepada pertanian mereka. Saudara, bencana kepada pertanian mereka meluluh lantakan seluruh perekonomian Yehuda. Saudara, ketika perekonomian mulai rusak, maka rusak pula bagian-bagian yang lain. Dan salah satu yang menjadi sulit bagi mereka, yaitu mereka pun sulit mengadakan ibadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan tidak perlu mencabut seluruh berkat dari kehidupan manusia untuk menghentikan manusia. Hanya satu aspek saja Allah hentikan, maka seluruh itu berdampak dalam kehidupan manusia. Saudara, kita mengalami ketika Tuhan mengangkat kesehatan dari kehidupan manusia karena virus. Saudara, itu bukan hanya berdampak kepada kesehatan kita, tapi berdampak kepada ekonomi kita. Bukan hanya berdampak kepada ekonomi kita, berdampak kepada kehidupan sosial kita. Bukan hanya berdampak kepada kehidupan sosial kita, ini berdampak kepada stabilitas sebuah negara. Saudara, bayangkan, saudara, betapa manusia sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara, Allah tidak perlu melakukan perkara yang besar dalam hidup manusia untuk menghentikan manusia. Allah cukup menghentikan satu aspek hidup manusia, maka yang lain akan berhenti pula. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang sadar apa yang kita nikmati dalam hidup ini. Betapapun kecil, saudara, itu adalah berkat Tuhan. Saudara, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan semuanya itu, saudara, kita boleh menikmatinya. Tetapi saudara, jikalau Tuhan mengangkat salah satu daripada kita, saudara bisa menghentikan yang lain. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menghargai seluruh aspek-aspek yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu sebagai berkat Tuhan yang terkait satu sama lain. Sehingga saudara-saudara, tidak ada satu berkat yang tidak terkait dengan berkat yang lain. Sehingga dengan demikian saudara memberitahukan kepada kita, kita sama sekali tidak dapat hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita bergantung kepada Dia. Dan jadilah orang percaya yang tahu bersyukur. Orang percaya yang tahu mengabdi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati firman-Mu dan memetraikan dalam hati kami. Sehingga kami sadar ya Tuhan, betapa kami semua bergantung kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak perlu melakukan perkara yang begitu besar sampai kami berhenti dari kehidupan kami. Engkau cukup melakukan satu perkara yang kecil di mata-Mu, tetapi berdampak dahsyat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami melalui firman-Mu. Kami menghormati Engkau, kami hidup takut akan Tuhan, dan tidak hidup di dalam kemauan dan keinginan hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.